tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Nabi Muhammad kaya ngono. Ucapan-ucapan tadi adalah ucapan-ucapan orang yang rindu Rasulullah. Orang yang cinta Rasulullah. Orang yang berharap syafaat Rasulullah. Perindu-perindu Rasulullah itu selalu menyanjung kekasih-kekasihnya. Perindu itu mesti menyanjung dan tidak pernah lepas daripada ucapan-ucapan indah untuk yang dirindukannya. Itu perindu. Ya. Di sini tadi dikatakan bahwa Nabi dan Rasul itu banyak, betul banyak sebelum Rasulullah. Setelah Rasulullah tidak ada Nabi dan Rasul. Jangan nanti, oh banyak berarti setelah Rasulullah enak-enak. Ya, Muzadik dan sebagainya itu. Bukan. Jadi tidak ada. Nabi itu banyak, tapi setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul. Terakhir Nabi Muhammad SAW. Dan banyak di dalam, tadi setelah dijelaskan cukup jelas. Di dalam maulid-maulid itu bagaimana Rasul Muhammad SAW. Di sini juga Muhammadun basyarun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wal nasu kal ajari. Muhammadun basyarun la kal bashar. Nabi Muhammad itu manusia, bukan dari malaikat. Ya. Nabi Muhammad itu manusia, tetapi tidak seperti manusia kebanyakan. Kok bisa begitu? Beliau menerima wahyu. Satu. Dan beliau tadi telah disampaikan, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Contoh yang paling gampang. Kenapa Nabi Muhammad sebelum lahir ayahnya sudah meninggal? Loh itu ketentuan Allah. Iya betul, ini memang ketentuan Allah. Tapi kan kita cari apa tuh sebabnya kok kaya ngono kuwi. Setelah di usia 6 tahun dan ya ada yang mengatakan sampai 7 atau 8 tahun meninggal ibundanya. Apa sebabnya? Di situ inilah keinginan Allah dalam mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi Muhammad tidak memanggil abi, tapi Nabi Muhammad memanggil Rabbi. Jadi Nabi Muhammad kecil tidak memanggil ayahku lagi, sudah tidak ada ayahnya. Karena apa? Tidak ada satupun makhluk manusia siapapun mereka bisa mendidik Nabi Muhammad, tidak ada. Karena yang bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu kedudukan Nabi Muhammad hanya Allah, Tuhan pencipta Nabi Muhammad. Kalau kita hanya bisa menyanjung sesuatu sanjungan sesuai dengan kadar daripada kecintaan kita masing-masing. Saya menyanjung Nabi Muhammad tidak mungkin bisa sama dengan sanjungan Imam Busiri yang luar biasa. Sanjungan Imam Dibai, sanjungan Al-Barjanji, sanjungan Maulid Simtud Durar tidak mungkin sama karena ilmu saya kecil pendek dibandingkan sama ilmu-ilmu mereka. Busiri luar biasa seperti itu. Ini Rasulullah lahir. Ini rahasianya diambil dulu orang tuanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kalian juga tahu tidak pernah merepotkan siapapun. Rasulullah tidak. Rasulullah itu adalah manusia yang direpotkan oleh seluruh makhluk dan beliau siap untuk direpoti sampai hari kiamat. Sampai di padang mahsyar nanti terus Rasulullah direpoti. Ha analaha. Rasulullah. Contohnya di dalam kandungan ibundanya di dalam Maulid Simtud Durar. Sayyidatina Aminah hamlan khafifan la tajidu lahu thigala wala tasku minhu alaman wala ilala. Di situ Rasulullah tidak akan membebani ibunya. Tanya sama ibu-ibu yang hamil. Dia merasa bahwa di malam hari anaknya nendang-nendang. Dia tidak bisa kemana, tidak bisa belok ke kanan, ke kiri dalam tidur. Ini Rasulullah waktu ada di dalam kandungan ibu Siti Aminah. Siti Aminah merasakan bahwa aku tidak terbebani sama sekali. Enteng ini. Subhanallah. Di dalam perut ibunya tidak membuat ibunya itu capek. Tidak merepotkan ibunya. Tidak merepotkan. Loh itu kan cuma cerita Beb. Habib kan tidak hidup di zaman Rasulullah. Iya memang aku ora urip tapi sing cerita ki wong-wong sing tak iso tak jamin gitu. Yang cerita-cerita ini adalah orang seperti Habib Ali Al-Habsyi.
Kalau yang cerita itu misalnya saya, jangan dipercaya, wah aku randu ilmu nih. Tapi kalau yang cerita Habib Ali Al-Habsyi, yang cerita Habib Umar bin Hafid, yang cerita Habib Zain bin Smith, yang cerita Mbah Hasim Asy'ari, yang cerita Mbah Salman Popongan, yang cerita ini, insya Allah kita percaya. Karena itu mereka tidak cerita sembarang cerita, terus sampai ke Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana? Salatlah kalian sebagaimana aku salat, kata Rasulullah. Aku pernah nonton Kanjeng Nabi salat? Tidak pernah. Saya lihat ayah saya salat, ayah saya lihat ayahnya salat, saya lihat guru saya salat, gurunya melihat gurunya salat, sampai gurunya guru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya juga melihat. Paham? Jadi hubungan sampai ke Rasul SAW. Jadi jangan kita, sallu kama ra'aitumuni usolli. Lah kapan kowe nonton Kanjeng Nabi? Iki salatmu ora bener. Lah wis aja gaya aneh-aneh. Insyaallah itu sudah jalan yang sudah kita lihat, sudah dijalankan. Satu. Yang kedua lagi, di sini kan kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan. Rasulullah ini tidak satupun orang bisa mampu mendidiknya, tapi cerdas. Kenapa? Karena yang mendidiknya adalah Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan semua kecerdasan ini. Allah. Lah di situ Allah akan menunjukkan mukjizatnya yang luar biasa. Dibuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummi, tidak membaca, tidak menulis. Ini mukjizat. Kok bisa mukjizat? Itu berarti Rasulullah tidak belajar. Enggak. Rasulullah yang ngajari sapa ini Allah langsung, tidak usah pakai belajar kemana-mana. Allah mendidik dan Allah membuat Rasulullah ummi supaya manusia itu tahu bahwa Allah lah pendidiknya, bukan manusia yang mendidik. Itu loh, paham? Lah nek kita buta huruf ya berarti orang sekolah Pakku. Tapi kalau Rasulullah buta huruf itu lah, buta hurufnya Rasulullah itu mukjizat. Supaya orang-orang kafir yang lain dia yakin bahwa ini Allah yang mendidik. Bukan hasil didikan si fulan atau si fulan, bukan. Dan Rasulullah tadi dikatakan tidak pernah merepotkan. Contoh, Rasulullah waktu dititipkan pamannya, ya, Abu Thalib. Di situ Abu Thalib ini orang yang miskin, anaknya banyak. Kenapa Rasulullah dititipkan ke Abu Thalib, bukan dititipkan oleh saudara-saudara ayahnya yang kaya? Di sini justru Allah mempunyai keinginan Nabi Muhammad meringankan beban Abu Thalib. Kok bisa, Beb? Oh bisa. Di situ Rasulullah waktu datang, Abu Thalib ini orang yang tahu siapa Nabi Muhammad. Sewaktu makanan yang biasa dihidangkan oleh Abu Thalib untuk keluarganya biasanya taruh satu mangkok, misalnya nasi misalnya atau gandum. Di situ Abu Thalib tidak makan dahulu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil disuruh menyentuh dan makan dulu, baru diberikan kepada semua keluarga Abu Thalib dan kembali lagi kepada Abu Thalib dalam keadaan masih penuh. Berarti Nabi Muhammad berada di rumah Abu Thalib tidak mengurangi jatah makan keluarga Abu Thalib. Justru menambah makan jatah makannya Abu Thalib. Luar biasa Kanjeng Nabi. Tangannya beda. Kalau Abu Thalib menginginkan waktu itu ada istilahnya musim kemarau yang panjang. Abu Thalib waktu itu mencari aina Muhammad. Dicari Nabi Muhammad, digendongnya di depan Ka'bah dan minta kepada Allah hujan berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digendongnya. Turun hujan. Jadi Nabi Muhammad ini tidak merepotkan. Beda saya. Saya dititipkan di tempat Anda, mesti ngerepoti. Mau tidak mau minta teh, mau tidak mau, dia teh-tehnya jatah anaknya dikek saya. Akhirnya anaknya nangis, bengi ora iso mangan, ora iso ngombe, guru-guru tak pangan ora bisa. Tapi kalau Rasulullah tidak, justru senang orang-orang yang berada, semua manusia yang dipegang tubuhnya, kepala seseorang anak kecil dipegang oleh Rasulullah sampai dia tua, rambut yang bawah ini putih, yang di atas tetap hitam bekas pegangan tangan Rasulullah.
Qamarun. Itu lagu yang sering Anda dengar. Wakaful Mustafa. Tangan Mustafa ini kalau dibuang, wah baunya harum. Luar biasa. Aku nek kepingin diambung kromong tak kayak minyak wangi sih. Ben wong ngambung-ngambune wangi. Tapi Rasulullah tanpa minyak wangi wis harum. Apakah ini seperti kita? Ya orang mungkin. Tidak sedikit pun ada bau yang keluar dari tubuh Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah itu selalu hubungan